Saya juga menduga bahwa Pak Sambo juga nanti pada saat dia di konfrontir juga mungkin akan berkata begitu, yakni melihat bahwa di Magelang lah tempat di mana motif terjadi. Nah, sekali lagi apakah ini memang kedua-duanya berkilah? Tapi kalaupun berkilah untuk apa? Sebab itu tidak akan lagi mengubah pasal yang disangkakan kepada mereka. Nah, atau jangan-jangan memang itu. Nah, saya juga berharap bahwa kalau memang begitu, sebaiknya kepada kedua orang ini, apakah itu Putri ataupun Sambo, dia encourage saja, didorong saja untuk kemudian mengadakan satu laporan polisi. Berbohong itu sudah menjadi pedoman, tinggal bagaimana mereka kalau ini kan tadi sudah saya sampaikan, ini orang sudah melihat banyak bohongnya, tetapi dia tetap kekeh karena ada punya kepentingan tertentu, gitu. Nah, cuman sekarang yang menjadi persoalan kalau saya bukan pada ini, saya pada institusi polisi. Polisi kenapa? Membangun kepercayaan itu bukan pekerjaan mudah, gitu. Pertama, dari kasus Pak Sambo ini kita bisa melihat kasusnya namanya Pak. Kalau pelanggaran etik itu tidak ada hukuman badan. Iya. Itu tidak ada. Paling maksimum itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu pun PTDH itu bisa dilakukan apabila ada keputusan pelanggaran pidana. Lah pidana aja belum sekarang. Tapi kalau ke etik belum tentu dia bisa ke pidana. Kalau nanti misalkan, ternyata tidak ada pelanggaran etik aja tidak ada. Kita pantaunya seperti itu. Tapi kami Kompolnas dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J ini akan terus memantau, menilai, mengawasi kinerja penanganan kasus ini. Kami dorong tetap penyidik untuk profesional, akuntabel, dan transparan. Putusan Kode Etik Profesi telah memutuskan Verdi Sambo bersalah, diberikan sanksi administratif PTDH. Adapun yang bersangkutan kasus dengan pembunuhan berencana Brigadir J yang menyeret sejumlah nama termasuk Verdi Sambo masih terus bergulir dan menjadi perbincangan publik. Salah satu orang yang membicarakan kasus kematian Brigadir J itu adalah Irjen Pol Ricky Sitohang saat dirinya menjadi bintang tamu untuk kanal YouTube Uya Kuya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ricky membahas berbagai hal, termasuk jabatan Verdi Sambo dan biang kerok dari kasus penembakan Brigadir J. Tidak seperti kebanyakan orang yang menilai bahwa Verdi Sambo adalah biang keladinya, Ricky justru menilai biang kerok kasus tersebut adalah Putri Chandrawati dan supir sekaligus asisten rumah tangganya Kuat Ma'ruf. Kalau kita lihat pokok ceritanya, analisis saya, sementara biang keroknya dua, Kuat Ma'ruf dan Putri. Ungkapnya dikutip populis.id dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Jumat 23 September. Hal itu karena Ricky menilai peristiwa penembakan tidak akan terjadi jika Kuat tidak melebih-lebihkan ceritanya kepada Verdi Sambo dan Putri tetap menjaga martabat suaminya dengan meluruskan pernyataan ART-nya itu. Ia menyampaikan karena apapun peristiwanya harus dibuktikan, tapi kalau Kuat Ma'ruf tidak memberikan informasi yang dilebih-lebihkan kepada Sambo, nggak begitu. Putri kalau jaga martabat Verdi Sambo akan meluruskan, nggak ikut di dalamnya, tuturnya melanjutkan. Ricky sendiri mengaku tidak percaya dengan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J. Menurutnya, Brigadir J tidak akan berani melakukan hal itu dan sangat ironis jika memang seorang ajudan serta ART bisa masuk ke kamar majikannya. Ricky menjelaskan, saya mengatakan jauh dari kemungkinan tidak akan berani seorang Joshua melakukan pelecehan seksual. Kan suatu hal yang ironis jika seorang Joshua, seorang Kuat Ma'ruf bisa masuk ke kamarnya Putri. Suatu hal yang sangat luar biasa terlepas dengan kasusnya, tandasnya. Surat berisi petikan sidang Komisi Kode Etik dan Profesi atau KKEP tingkat banding dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo sebagai anggota Polri sudah diberikan kepada Verdi Jumat 23 September ini. Terhadap keputusan pemecatan tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo belum memastikan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Jumat 23 September mengatakan pada hari ini petikan putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Verdi Sambo diserahkan kepada yang bersangkutan. Kasus Verdi Sambo masih mengundang berbagai perhatian publik. Berbagai pihak terus melemparkan komentar, termasuk dari Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang. Dalam hal ini, Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang menyebut bahwa ada dua orang yang jadi biang kerok dalam kasus yang tak kunjung selesai tersebut. Dia menyatakan bahwa dua orang yang seharusnya dari awal bisa mengendalikan kondisi adalah istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kalau kita lihat pokok ceritanya analisis saya, sementara biang keroknya dua,
Kuat Ma'ruf dan Putri, ungkap Ricky Sitohang dalam wawancaranya di YouTube Rumah Uya. Karena apapun peristiwanya harus dibuktikan, tapi kalau Kuat Ma'ruf gak memberikan informasi yang dilebih-lebihkan kepada Sambo, gak begitu. Putri kalau jaga martabat Ferdy Sambo akan meluruskan, gak ikut di dalamnya, tambahnya. Lebih lanjut, Ricky Sitohang menyebutkan bahwa dia kurang percaya dengan terjadinya pelecehan seksual. Saya mengatakan jauh dari kemungkinan tidak akan berani seorang Yosua melakukan pelecehan, kata Ricky Sitohang. Kan suatu hal ironis, seorang Yosua, seorang Kuat Ma'ruf bisa masuk ke kamarnya. Suatu hal yang sangat luar biasa terlepas dengan kasusnya, imbunya. Selain membahas Putri Chandrawati, Ricky Sitohang juga menyatakan bahwa dia cukup heran dengan melesatnya jabatan yang diemban oleh Ferdy Sambo.